Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang mau mengikuti Nana kemana pergi. Dia juga lagi di mobil, tiba-tiba dia dikagetkan dengan melihatnya Balia sama orang lain. Lalu Dewa juga langsung turun dari mobil itu karena dia curiga sama Balia. Lalu terlihat Dewa juga langsung menghampiri Balia dan yang lagi duduk sama Nana yang lagi nyamar. Lalu Balia juga dia sangat kaget tiba-tiba Dewa datang. Lalu Dewa juga ngomong kepada Balia, "Kamu sama siapa ini?" kata Dewa kepada Balia. Lalu Balia juga menjawab, "Saya tidak tahu," kata Balia kepada Dewa. Lalu Dewa juga dalam pikirannya dia ngomong, "Saya teringat sama kacamata hitam yang ada di tasnya Nana," kata Dewa sambil memandang Alvin dan kacamatanya Nana yang masih tertunduk Nana. Di sini Nana juga pas Nana mau pergi dari hadapannya Dewa, tiba-tiba Dewa juga langsung bilang kepada Nana, "Tunggu dulu," kata Dewa sambil memegang pundaknya Nana. Lalu Nana juga pundaknya juga dipegang dan dibalikan badannya sama Dewa. Pas sudah dibalikan tiba-tiba Dewa juga langsung melepas kacamata hitam itu yang dipakai Nana. Nana juga sangat kaget dan dia juga bolotot dia melihat wajahnya Dewa. Di sini Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Tadinya Dewa juga marah, tiba-tiba Dewa juga sudah diceritakan semuanya, dia juga setuju dengan rencananya Nana dan Balia. Lalu Nana juga air matanya juga dihapus sama tangannya Dewa sambil langsung dipeluk dengan penuh kasih sayang. Lalu di sini pas dia sudah ketahuan penyamarannya Nana, Balia juga ngomong kepada Dewa, "Mendingan sekarang kita ngobrolnya di kafe aja karena ini terik matahari sudah mulai panas," kata Balia kepada Dewa dan Nana. Singkat cerita dia juga pergi ke kafe. Lalu di sisi lain terlihat di kantornya si Kate Kelvin. Di sini terlihat si Kate Kelvin, si Alia dan si Nurus Tunjung, si Priska. Dia juga lagi membicarakan masalah proyek stadion itu. Terlihat si Nurus Tunjung si Priska juga kayak orang iya aja, dia kayak orang punya, padahal dia juga numpang di orang lain. Di sini si Priska juga ngomong kepada si Alia si Atel, "Sekarang bayinya Dewa sekarang ada di mana? Kenapa kamu tidak dibawa ke sini?" kata si Priska kepada si Alia si Ilun Atel. Lalu terjadilah di sini cekcok antara si Alia si Ilun Atel sama si Nurus Tunjung si Priska. Si Kelvin juga dia ngomong kepada mereka, "Daripada kita ribut-ribut mendingan kita pergi dari kantor ini, kita pergi ke kafe untuk makan siang," kata si Kelvin kepada si Alia si Atul dan si Nurus Tunjung si Priska. Lalu mereka juga dia pergi dari kantornya. Lalu di sisi lain di rumahnya Pak Arman dia menelepon si Tony, dia juga datang ke rumahnya Pak Arman. Lalu Pak Arman juga membayar si Tony untuk jadi bodyguardnya Lula. Lalu pas di sini pas lagi makan pagi, sarapan pagi, Pak Arman juga ngomong kepada Lula, "Sekarang kamu ke kampus itu saya sudah siapkan bodyguard," kata Pak Arman kepada Lula. Lalu Pak Arman juga dia ngomong lagi kepada Lula, "Pokoknya kemana-mana kamu harus dikawal sama bodyguard suruhan papa," kata Pak Arman kepada Lula. Lalu Lula juga dia sambil tersenyum, "Untuk apa dikawal-kawal Pak?" kata Lula kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia memanggil si Tony. Pas si Tony datang, di sini Lula juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Lula juga dia ngomong kepada Pak Arman, "Kenapa papa saya jadi si Tony ini orang jahat dijadikan bodyguard saya," kata Lula kepada Pak Arman. Lalu Lula juga menceritakan kejahatan-kejahatannya si Tony kepada dirinya dan kepada kakaknya yaitu Nana. Lalu budianya juga ngomong kepada Pak Arman, "Iya mas, kenapa Mas Arman menyuruh Tony jadi bodyguardnya Lula?" kata budiana kepada Pak Arman. Tapi Pak Arman dia kekeh
Tony itu harus jadi bodyguardnya Lula. Singkat cerita, Lula juga diantarkan ke kampus sama si Ken Tony. Pas di mobil, Lula juga ngomong kepada si Ken Tony, awas kamu jangan macam-macam untuk menyakiti Mas Pasha, kata Lula kepada si Ken Tony. Nah, si Ken Tony juga menjawab kalau Pasha tidak mengganggu dan tidak mendekati Mbak Lula, saya tidak akan ngapa-ngapain Pasha, kata si Ken Tony kepada Lula. Lalu Lula juga dia ngomong lagi kepada si Ken Tony, pokoknya kalau kenapa-napa sama Mas Pasha saya tidak akan tinggal diam, kata Lula kepada si Ken Tony. Tiba-tiba ada WA dari Pasha. Lalu di sini Lula juga tidak membalasnya, daripada saya membalasnya nanti membuat Mas Pasha celaka, kata batinnya Lula. Lalu terlihat di sisi lain Dewa, Nana, dan Balia sampailah ke kafe, dan Dewa juga ngomong kepada Nana dan Lia, kesempatan ini jangan disia-siakan nak, kita bawa Alvin ke rumah sakit untuk dites DNA, karena saya curiga dari dulu ke bayi ini, ke Alvin ini, jangan-jangan ini junior anak kita, kata Dewa kepada Nana. Di sini Balia juga dia setuju keputusannya Dewa. Iya benar nak, kita tes DNA aja Alvin ini, kata Balia kepada Nana. Dan juga waktu kecelakaan itu ada 2 bayi, kata Balia kepada Nana. Nana juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Dewa dan Balia, jangan-jangan bayi kita junior ditukar sama bayi yang sudah meninggal oleh si Alia Seattle dan si Kate Kevin, kata Nana kepada Dewa sambil memandang Alvin. Di sini Alvin juga dia bebelengehan dan dia juga kayak ngasih isyarat karena ikatan batin Alvin sama Nana sangat kuat dan itu Alvin adalah anak dirinya. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa dan Balia, kalau gitu kita sekarang langsung ke rumah sakit mumpung si Alia Seattle dan si Kate Kevin belum datang dari kantor, kata Nana kepada Dewa sama Balia. Lalu Balia juga yang ngomong kepada Dewa, iya Dewa kita berangkat sekarang aja ke rumah sakit mumpung masih ada waktu, kata Balia kepada Dewa. Singkat cerita mereka juga pergi ke rumah sakit untuk tes DNA Alvin, yaitu bayinya si Alia Seattle. Lalu di sini Nana juga sangat yakin bahwa ini adalah junior anak saya, kata Nana kepada Dewa sambil dia pergi. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin suka mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.